Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Bahagia Elfrandana Baban. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang materi security pada sistem terdistribusi. Yang pertama, saya di sini akan membacakan tentang definisi security. Security atau keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain, yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber, hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Pada sistem terdistribusi, security berfungsi untuk 1. Melindungi data dari kebocoran atau leakage, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang kedua, pengubahan atau tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal. Dan yang ketiga, perusakan atau vandalis, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Penyerangan pada sistem terdistribusi ada dua jenis, yaitu penyerangan pasif dan penyerangan aktif. Penyerangan pasif hanya mengamati komunikasi atau data. Jika penyerangan aktif ialah secara aktif memodifikasi komunikasi atau data pemalsuan atau pengubahan. Metode penyerangan ada 5 jenis. Yang pertama itu eavesdropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Yang kedua, masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. Yang ketiga, message tampering, yaitu mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Yang keempat, replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakai berikutnya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu denial of service, membanjiri saluran atau sumber lainnya dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakai lainnya. Teknik keamanan. Yang pertama, enkripsi. Teknik enkripsi. Enkripsi adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi. Algoritma enkripsi modern menggunakan kunci atau key. Ada dua tipe algoritma enkripsi. Yang pertama, shared secret key. Pengirim dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Yang kedua, public atau private key pair. Pengirim pesan menggunakan public key atau kunci yang dipublikasikan ke penerima. Untuk mengirim pesan, penerima menggunakan private key yang cocok atau miliknya untuk mendeskripsikan pesan. Yaitu ada kriptografi kunci simetris, yaitu kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi, di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsikan jika tanpa kunci yang sesuai. Satu kunci digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Kriptografi kunci simetris mempunyai prinsip kerja. Ada 3 prinsip kerja. Yang pertama, pengirim dan penerima sepakat menggunakan sistem kriptografi. Yang kedua, pengirim dan penerima sepakat menggunakan satu kunci tertentu. Yang ketiga, dilakukan enkripsi sebelum pengiriman teks dan deskripsi setelah diterima. Keuntungan menggunakan kunci kriptografi simetris. Yang pertama, mekanismenya sederhana. Yang kedua, kecepatan prosesnya tinggi. Untuk kripto kunci simetris mempunyai 2 kelemahan juga. Yang pertama, keamanan kuncinya dan distribusi kuncinya. Yang ketiga, kriptografi kunci asimetris. Enkripsi dan deskripsi tidak menggunakan kunci yang sama. Kriptografi kunci publik dibagi menjadi 3. Kunci ke publik untuk enkripsi, distribusi kepada publik. Kunci privat untuk deskripsi dan bersifat rahasia. Keuntungan menggunakan kriptografi kunci asimetris ini, keamanan kuncinya lebih terjaga dia. 4.
kriptografi hybrid. Yang pertama itu PGP atau Pretty Good Privacy, menggabungkan keuntungan sistem kriptografi simetris dan asimetris, kunci sesi, kunci privat, dan kunci publik. Keuntungan menggunakan kriptografi hybrid ini, distribusi kunci terjaga, keamanan cukup tinggi karena enkripsi berlapis, kecepatan enkripsi dan deskripsinya tinggi. Selanjutnya yang B, autentikasi, yaitu untuk meyakinkan bahwa seseorang itu benar dia adanya. Tujuan autentikasi yaitu meyakinkan sebuah layanan hanya digunakan oleh orang-orang yang berhak. Contoh, autentikasi dengan SIM atau KTP untuk membuktikan kebenaran si pembawa. C. Tanda-tanda digital. Yang pertama itu memiliki fungsi yang mirip dengan tanda tangan biasa. Yang kedua, menjaga autentikasi atau keaslian, menjaga integritas informasi, memberikan layanan non-repudiation atau atas klaim yang tidak benar. Selanjutnya, sertifikat digital atau SD. Fungsi sertifikat yaitu untuk membuktikan kebenaran sesuatu. Komponen sertifikat digital yang pertama itu ada kunci publik, yang kedua informasi sertifikat, yang ketiga satu atau lebih tanda tangan digital. Pengguna sertifikat digital atau SD. Yang pertama, SD dikeluarkan oleh otoritas sertifikat atau CA. Yang kedua, SD dikirim terenkripsi untuk memastikan keaslian pemilik atau situs web tertentu. Yang ketiga, penerima menggunakan kunci publik milik CA untuk mendeskripsikan kunci publik pengirim yang disertakan di SD. 4. Kunci publik pengirim dapat digunakan untuk mendeskripsikan pesan yang sebenarnya. Perancangan sistem yang aman. Perancangan sistem yang aman bertujuan mencegah seluruh serangan yang telah diketahui maupun yang akan datang. Ada 3 cara untuk bertujuan mencegah seluruh serangan yang telah ada. Yang pertama itu rancangan mengikuti standar yang ada. Yang kedua, mendemokan validasi melawan ancaman yang ada. Yang ketiga, audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Selanjutnya, beberapa rancangan sistem yang buruk. Yang pertama, antarmuka dibuka, jaringan tidak aman. Membatasi waktu dan ruang lingkup setiap kunci rahasia. Algoritma dan kode pemrograman tersedia bagi penyerang. Penyerang memiliki akses ke sumber. Dan terakhir, meminimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Selanjutnya, kebijakan dan mekanisme. Pada keamanan fisik akan menggunakan 3 kebijakan atau mekanisme keamanan. Yang pertama, kebijakan atau layanan keamanan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, aturan yang mengatur pengaksesan ataupun berbagai sumber yang tersedia. Yang kedua, menyangkut apa saja yang diterapkan. Contoh, kebijakan untuk suatu dokumen. Hanya sekelompok pegawai yang diperbolehkan untuk mengakses. Yang kedua, mekanisme keamanan. Dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, kebijakan dapat dijalankan dengan bantuan mekanisme keamanan. Yang kedua, menyangkut bagaimana menerapkannya. Contoh, mengakses dokumen dikontrol dengan distribusi yang terbatas dan tersembunyi. Pemisahan antara kebijakan dan mekanisme keamanan akan membantu memisahkan implementasinya. Kebijakan menspesifikasi kebutuhan, mekanisme menerapkan spesifikasi kebijakan tersebut. Yang ketiga, security service menurut definisi OSI. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, akses control, yaitu perlindungan dari user ilegal. Yang kedua, authentication, atau yaitu menyediakan jaminan identitas user. Yang ketiga, confidentiality, yaitu perlindungan dari pengungkapan identitas secara ilegal. Yang terakhir, integrity, yaitu perlindungan dari pengubahan data secara ilegal. Non-repudiation, perlindungan. Dan yang terakhir, non-repudiation, perlindungan dari penolakan terhadap komunikasi yang pernah dilakukan.
Dasar mekanisme keamanan yang dibangun ada 3. Yang pertama, enkripsi digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan perlindungan integritas. Yang kedua, digital signature digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas, dan non-repudiation. Yang ketiga, algoritma checksum atau hash yang digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Yang terakhir, manajemen kunci. Kelas kunci yang pertama, short term session case, disebut juga dengan ephemeral case. Secara umum dibuat secara otomatis dan tidak tampak, digunakan untuk 1 kali session kemudian dibuang. Yang kedua, long term case, dihasilkan secara eksplisit oleh user. Tujuan long term case yang pertama, authentication, yaitu termaksud kontrol akses, integritas, dan non-repudiation. Yang kedua, confidentiality, yaitu membuat session key melindungi data yang tersimpan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Jika saya ada salah ucap, mohon dimaafkan atas perhatiannya. Terima kasih.